Masa iya sudah susah payah buat video konten, tapi ternyata iklan yang muncul di channel YouTube kita malah cuma sedikit. Atau bahkan malah nggak ada satupun iklan yang muncul. Waduh, kan sangat sayang banget ya. Karena kan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap besar kecil pendapatan yang akan kita dapat. Halo Rek, kembali lagi di channel YouTube aku, Deprasinta. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cara kerja iklan YouTube tahun 2025. Dan sekaligus tips supaya iklan itu sering muncul di konten video kita. Agar potensi cuan yang bakal kita dapetin itu jauh lebih besar. Jadi jangan sampai kalian skip-skip videonya ya, tonton terus sampai selesai. Nah, pasti teman-teman juga sudah pada tahu dong kalau penghasilan terbesar yang kita dapat dari YouTube itu sudah pasti dari iklan-iklan yang muncul pada video konten kita ya. Di sini aku bakal kasih tahu nih ke teman-teman gimana sih caranya supaya konten kita itu banyak iklan yang muncul. Karena jangan sampai nih kita sudah susah payah buat video konten, tapi ternyata iklan yang muncul cuma sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali iklan yang muncul pada video konten yang kita buat. Padahal hal tersebut kan sangat berpengaruh ya teman-teman untuk besar kecilnya pendapatan yang bakalan kita dapat dari si YouTube ini. Jadi teman-teman, syarat utama untuk bisa ngedapetin uang dari YouTube itu yang pertama yang pasti channel kita harus dimonetisasi ya, dan kita harus tergabung dalam program partner YouTube. Caranya ya kalian harus lolos dari persyaratan monetisasi YouTube, dari jumlah subscriber, terus kemudian jam tayangnya. Nah, untuk sumber pendapatannya itu kita peroleh dari iklan-iklan yang masuk pada konten video kita. Bisa dibilang ini sumber penghasilan terbesar lah ya, yang dimana bisa kita peroleh dari YouTube. Iklan itu bisa kita dapetin dari video kita yang berbentuk horizontal ya, kemudian video short, dan juga dari live streaming. Jadi dari ketiganya tersebut itu ada muncul iklan yang kemudian nanti bisa menghasilkan uang untuk bisa kita dapetin gitu ya dari konten-konten yang sudah kita buat. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya iklan itu muncul pada video konten kita? Yang pasti kita harus punya konten yang cocok untuk pengiklan dan juga konten-konten yang memang aman untuk brand. Jadi si brand ini nggak segan ya buat naruh iklannya pada konten-konten yang bagus, yang dimana videonya itu cocok untuk semua audiens dan yang pasti memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Yang pastinya teman-teman juga harus menghindari konten-konten yang tidak cocok untuk pengiklan. Contohnya itu seperti konten-konten yang mengandung kekerasan, terus kemudian mengandung kata-kata yang kasar, terus kemudian juga konten-konten dewasa. Nah, konten-konten yang kayak gitu tadi sih yang bakal dipilih-pilih oleh pengiklan yang sudah pasti nggak bakal ada iklan yang masuk pada video kontennya. Nah, konten yang cocok untuk pengiklan ini nggak semata-mata cuma dinilai dari kontennya saja ya, tetapi nantinya YouTube juga bakal menilai dari segi judul kita, kemudian thumbnail kita, deskripsi, kemudian tag yang pastinya harus sesuai dengan iklan. Seperti yang sudah aku jelasin di awal, kalau iklan-iklan ini bisa kita dapetin dari video biasa ya, yaitu video-video reguler, kemudian juga dari iklan video short, dan juga kemudian iklan dari live streaming. Nah, di sini aku bakal bahas satu persatu gimana cara kerja iklan di masing-masing bentuk atau format video, baik itu untuk di video reguler atau video yang berbentuk landscape horizontal. Nah, yang pasti harus mengaktifkan dulu nih iklan di bagian setting video. Dan jangan sampai kita sudah upload video tapi kita lupa nggak ngaktifin monetisasinya. Karena hal itu sama aja ya kalau kita udah upload video tapi nggak ngaktifin monetisasinya, karena nantinya nggak bakal ada iklan yang masuk pada video kita. Karena nantinya iklan-iklan itu yang muncul ada beberapa jenis. Paling enggak biasanya iklan yang muncul pada konten video yang sudah kita buat itu biasanya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada pre-roll, yang dimana itu iklan muncul sebelum video kita diputar.
Kemudian yang kedua ada post roll, yang dimana iklan ini akan muncul setelah video kita selesai diputar. Nah, kedua jenis iklan tersebut bisa dilewatin atau tidak, itu tergantung dengan keadaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tipe mid roll. Nah, iklan ini biasanya muncul pada pertengahan video yang telah kita buat. Biasanya iklan ini tuh ada pada video yang durasinya lebih dari 8 menit. Yang dimana kalau iklannya berbentuk mid roll ini kita bisa atur letak iklannya ada posisi pada menit keberapa, detik keberapa. Kemudian lanjut, cara kerja iklan yang ada pada video short. Jadi setiap bulannya, pendapatan iklan yang muncul pada video short dan feed short akan ditampung dan digunakan untuk memberikan reward pada creator short yang memonetisasi serta untuk membayarkan lisensi musik. Jadi nggak perlu khawatir kena hak cipta musik dan lain-lain. Nah, kalau untuk pendapatan dari video short ini, semua bisa ngedapetin uang dari short asal syaratnya sudah monetisasi. Jadi bukan berarti hanya video yang ditampilkan setelah iklan yang mendapatkan cuannya gitu ya. Tapi semua video short yang ditampilkan di feed short itu bisa mendapatkan bagi hasil dari iklan. Selanjutnya yaitu cara kerja iklan pada live streaming. Untuk jenis iklannya sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pre-roll, yang kedua ada mid-roll, dan yang ketiga yaitu ada iklan display. Kita bisa mengaktifkan monetisasi pada saat live streaming berlangsung. Selain itu, kita juga bisa memilih setelan pada iklan, yaitu iklan mid-roll atau iklan yang ada di tengah-tengah pada saat kita live streaming. Nah, ini juga ada 2 pilihan ya. Kita bisa dipilihkan oleh YouTube, yang dimana nantinya pihak YouTube akan menyisipkan iklan. Yang kedua, kita bisa memilih secara manual. Nah, kalau teman-teman memilih opsi yang dipilihkan oleh YouTube, di sini nanti bakal ada tiga frekuensi yang pasti berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada konservatif, yang dimana nantinya pengalaman penonton itu akan lebih sedikit gangguan, akan tetapi di sini penghasilannya didapatkan lebih rendah. Yang kedua, di sini ada balance, yang dimana pengalaman penonton itu normal, tapi juga penghasilan yang didapetin pun juga sedang. Ketiga, ada agresif, yang dimana penghasilan yang didapatkan bakal lebih tinggi, tetapi pengalaman penonton itu bakal banyak gangguan. Dan nantinya YouTube bakal yang nentuin kira-kira format mana yang cocok untuk live streaming kita. Dan kapan iklan muncul untuk memaksimalkan pendapatan kita. Jadi itu tadi ya teman-teman, cara kerja iklan YouTube tahun 2025. Semoga teman-teman semua di sini semakin paham dan bisa memaksimalkan penghasilannya. Dan terakhir, semoga video aku kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa diklik like, komen, kemudian subscribe. Nyalakan lonceng kuningnya juga supaya teman-teman gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. See you, bye-bye.